Ya, Ibu Yuyi telah kami konfirmasi, sudah saya konfirmasi, membahas konsep-konsep teori untuk bahasa Indonesia. Itu prinsipnya kan ada 5 ya, di kaji latih 1, 2, 3, 4, dan 5. Kaji latih 1 saya coba review, itu bicara tata tulis, tentang penulisan huruf kapital, huruf miring, penulisan kata, kata serapan, kata baku, kata bilangan, dan gabungan kata, kemudian penulisan tanda baca, koma, titik, titik, koma, kutip, dan seterusnya. Yang kedua, kaji latih 2 bicara mengenai tata kata termorfologi, itu bicara proses imbuhan, bicara reduplikasi, kata ulang, dan kata majemuk. Kemudian yang ketiga, bicara tata kalimat, bicara frasa, bicara klausa, pola kalimat, kemudian kalimat efektif, dan seterusnya. Yang keempat, bicara tata makna, ada macam makna, ada hubungan makna, perubahan makna, dan pergeseran makna. Kemudian yang terakhir, tata keterampilan, itu bicara tentang paragraf, teks, dan seterusnya. Nah, saya akan hari ini saya akan membahas kaji latih ke-6 ya. Kaji latih ke-6 itu kaji latih yang sudah digabung ya. Sudah digabung artinya bentuknya sudah seperti model tryout ya. Seperti model tryout. Harapannya ini sudah mewakili keseluruhan ya, keseluruhan. Baik, kita mulai. Pertanyaan pertama ya, pertanyaan pertama adalah perumusan yang tidak tepat. Jadi hati-hati, ini sudah dicetak miring ya, tidak tepat. Jadi artinya rumusan yang keliru ya, rumusan yang keliru. A, jumlah karyawan dengan tingkat pendidikan pasar sarjana tidak ada. Lihat kolom di pertama, S2 ke atas ini adalah pasca sarjana, memang karyawan ini tidak ada. Jadi jawaban A ini dari segi pernyataan benar. Jumlah karyawan dengan tingkat pendidikan sarjana lebih banyak daripada karyawan dengan tingkat pendidikan lainnya. Kalau kita cermati, sarjana itu ada 9, ya, ada 9. Sedangkan yang lain, SMA, SMK itu ada 102. Jadi kalau dikatakan sarjana lebih banyak daripada yang lain, itu pernyataan yang salah. Nah, karena yang diminta adalah yang salah, maka jawabannya ada di B. Nah, kita coba yang C. Jumlah karyawan bidang administrasi lebih banyak daripada karyawan lainnya. Administrasi ada 8, betul, dibanding yang lain ya. Nah, kemudian ini SMA SMK-nya 85, SMP 9, jadi paling banyak betul. Jadi yang C ini benar. Kemudian yang D, tabel ini merupakan gambaran tingkat pendidikan karyawan suatu perusahaan, betul ya. Nah, ini benar. Kemudian yang E, jumlah karyawan bidang laboran paling sedikit, laboran. Ya, hanya 2 orang ini, paling sedikit, betul. Nah, dengan demikian selesai untuk nomor 1 ya. Sekarang nomor 2, pertanyaannya adalah rata-rata harga cat dinding adalah 30.000 per meter persegi. Ya. Pada kondisi manakah pembelian cat dinding menghasilkan biaya paling kecil? Dengan pertanyaan berikutnya, asumsinya berarti adalah ruangannya kecil, sedikit, kemudian juga luasannya tidak luas. Di sini 4 ruang. Nah, ini 4 ruang. 4 ruang, luasnya masing-masing 20. Berarti hasilnya 80, besar. Kemudian 4 ruang. Ini 4 ruang juga. Kemudian 10, berarti 40. Nah, masih besar, masih besar. Apakah ada yang lebih kecil? 3 ruang, ini 3 tapi 20 luasnya, berarti 60. Nah, masih lebih besar ya. Nah, masih lebih besar ya. 3 ruangan yang luasnya 3 ruang 10, berarti 30. Nah, berarti jawabannya ada di D. Ini mah untuk Anda saya kira udah cepat ya anak-anak IPA. 2 ruangan luasnya 20, berarti 40, berarti bukan itu. Dengan demikian, jawabannya adalah yang D. Mohon maaf, ini biar ada konsistensi ya. Nah, ini jawabannya itu pakai kuning biar
Ada konsistensi ya. Kemudian nomor 3, ini logika saja sederhana. Kelulusan anggota pramuka dalam ujian syarat kecakapan umum ditentukan oleh apa? Banyaknya syarat kecakapan, ini yang pertama, banyaknya syarat kecakapan, kemudian dan keaktifan, mengikuti latihan, keaktifan. Pertanyaannya adalah, pada kondisi manakah seorang anggota pramuka memiliki peluang paling kecil untuk lulus? Berarti logikanya syarat kecakapan ini nggak banyak, latihannya juga jarang. 30 syarat lulus, 24, berarti besar ini. 30 syarat, kecakapannya 16, masih lumayan. 20 syarat kecakapan, latihannya 16 kali. 20 ini latihannya 24. 50 hanya besar, berarti paling kecil adalah tingkat kelulusannya ada di C, yaitu 20 syarat kecakapan dan hanya 16 kali latihan. Ini berarti kemungkinan lulusnya paling kecil. Sekarang nomor 4. Nah, ini nomor 4 ini menarik ini. Ini soal matematik. Sebetulnya ini kayak kuantitatif ya. Nah, tapi nyelip di soal bahasa. Ya nggak apa-apa lah, kita pernah sekolah juga dulu ya. Di SMA juga kebetulan saya IPA, jadi mari coba kita terjemahkan ya dalam bahasa matematiknya. Terdapat 2 kelompok bilangan, yaitu kelompok S dan kelompok T. Setiap kelompok terdiri atas 6 bilangan. Kelompok S memiliki rata-rata bilangan lebih kecil daripada kelompok T. Nah, ini kita terjemahkan dulu ya, saya terjemahkan dulu. Saya misalnya kelompok F itu bilangannya adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5. 6 bilangan kan? 6 bilangan. Berarti ini rata-ratanya adalah rata-rata itu sama dengannya berapa? Di situ 15 dibagi 6. Berarti sama dengan 2,5. Ini 2,5. Nah, yang T tadi syaratnya rata-ratanya lebih besar. Ya, syaratnya lebih besar. Nah, sekarang yang T berarti 0, 1, 2, 3, 4. Karena lebih besar ya tambahin aja ini misalnya 8. Nah, berarti rata-ratanya rata-rata sama dengan 18 ya. 18 jumlahnya bagi 6. Berarti sama dengan 3. Nah, ini sudah benar ya. Nah, pertanyaannya sekarang, manakah perubahan berikut yang menyebabkan perbedaan rata-rata bilangan pada kedua kelompok menjadi paling kecil? Jadi nanti selisih antara rata-rata S dan T itu paling kecil. Nah, sekarang kita coba terjemahkan untuk yang A dulu. Menambahkan 2 bilangan yang nilainya lebih besar daripada rata-rata kelompok S. Sekarang berarti ini S sama dengan ini S-nya adalah, berarti tambahkan 0, berarti 0, 1, 2, kok titik, maaf. 1, 2, 3, 4, 5, tambahkan, tadi rata-ratanya kan 2,5, 2 bilangan. Nah, misalnya 3, terus 3 lagi. Sehingga ini ketemu rata-ratanya adalah rata-ratanya sama dengan jumlahnya 21 ya. 21 dibagi 8 sama dengan 2,625. Nah, kemudian yang T-nya itu dikatakan di situ mengurangi 2 bilangan yang nilainya lebih kecil daripada rata-rata kelompok T. Jadi T-nya yang dikurangi. Berarti 0 sama 1 jadi nggak ada karena dikurangi. Tinggal 2, 3, 4, 8.
Nah, rata-ratanya sama dengan berarti 17 ya, 17 itu jumlahnya 2 tambah 5, 5, 5 tambah 4, 9, 9 tambah 8, 17 dibagi 4. Berarti sama dengan 4,25. Nah, simpulannya selisih, berarti selisihnya berapa? Selisihnya itu 4,25 dikurangi 2,625 sama dengan 1,625 ya. Di rumah coba mungkin dicek ya, hitungan Bapak barangkali ada yang keliru. Nah, ini berarti hasil untuk yang A. Nah, sekarang yang B bagaimana? Kita terjemahkan yang B. Menambahkan dua bilangan yang nilainya lebih besar dari rata-rata kelompok S. Berarti S. S itu menambahkan dua bilangan. Nah, jadi 0, 1, 2, 2 ya, terus 3, 4, kemudian 5. Nah, kita tambahkan misalnya bilangannya dua bilangan ya. Seperti tadi misalnya 3, 3. Nah, ini hasil rata-ratanya tadi sudah rata-rata sama dengan 21 ya, bagi 8 seperti tadi ya. Yang A ini sama dengannya adalah 2,625. Nah, kemudian yang T-nya adalah apa T-nya? Di situ T-nya adalah mengurangi dua bilangan yang nilainya lebih besar daripada rata-rata kelompok T. Berarti yang besar yang dibuang. Berarti ada 0, 1,2, 3, 4,5-nya besar kan? Sama 8 tadi dibuang. Jadi ini. Nah, dengan demikian rata-ratanya sama dengan jumlahnya 6 ya. 6 bagi 4. Sama dengan 1,5. Nah, jadi selisihnya ini. Selisihnya sama dengan 2,625 dikurangi 1,5. Sama dengan 1,125. Nah, dibanding dengan A, ternyata B lebih kecil. Nah, kita cek yang lain. Apakah yang lain mungkin ada yang lebih kecil? Nah, yang lain ya. Misalnya untuk yang C. C itu menukar dua bilangan yang nilainya paling besar. Menukar. Jadi menukar ya. S-nya berarti 0,1, 2, 3 ditukar dengan yang paling kecil ya. Nah, menukar bilangan nilainya paling besar dari rata kelompok S dengan dua bilangan yang nilainya paling kecil di kelompok T. Nah, kelompok T-nya adalah 0 dengan 1. Nah, begitu membacanya ya. Rata-rata berarti rata-ratanya itu jumlahnya adalah 7 ya, 7 dibagi 6. Jadi sama dengan 1,7. Kemudian yang T ditukar. T-nya berarti tadi yang 01 tadi diganti dengan 4 dan 5 yang bilangan paling besar di S ya. 4,5 terus 2, 3, 4, 8. Nah, begitu kan? Nah, ini rata-ratanya. Jadi rata-ratanya sama dengan berapa itu? 26 ya. 26 dibagi 6 sama dengan 4,33. Sama dengan 4,33. Nah, selisihnya
selisih. Selisihnya berarti dikurangi saja. Jadi 4,33 dikurangi 1,7. Hasilnya 3,16. Berarti jawaban C jelas tidak. Karena ini besar. Jelas tidak. Nah, masih kedudukannya di B ya. Kemudian yang D itu pertanyaannya mengurangi dua bilangan yang nilainya paling besar dari kelompok S. Berarti yang S yang dikurangi ya. Berarti 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3. Jadi 4-5-nya kan dihilangin ya. Berarti rata-ratanya sama dengan itu jumlahnya adalah 6 ya. 6 dibagi 4. Berarti sama dengan 1,5. Nah, kemudian yang T itu tadi dikatakan di T itu tidak ada masalah. Berarti sama seperti anggota yang awal. 1, 2, 3, 4, 8. Ya, ini rata-ratanya ada tadi sudah di depan tadi, berarti rata-ratanya 18 ya. 18 dibagi 6 berarti sama dengan 3. Nah, selisih sama dengan berarti 3 dikurangi 1,5. Jadi sama dengan ya 1,5 kan. Nah, kalau untuk ini masih kalah kecil ya. Nah, yang B masih paling kecil. Nah, sekarang tinggal yang terakhir ini, yang E. Yang E itu mengurangi dua bilangan yang nilainya paling kecil dari kelompok T. Jadi yang T gantian ya. Yang T gantian dikurangi yang kecilnya. Nah, S-nya berarti di situ ada angka 0, 1, 2, 3, 4, 5. 0, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ini anggota yang S. Jadi rata-rata, ini tadi sudah disinggung, berarti dari 15 dibagi 6. Ya, sama dengan 2,5 kan. Nah, sedangkan yang T dikurangi kecilnya. Nah, T-nya dikurangi kecilnya, berarti 0,1-nya hilang. Tinggal 2, 3, 4, 8. Nah, ini anggota untuk T-nya. Ini rata-ratanya sama dengan jumlahnya berapa itu? 17 ya. 17 dibagi 4. Nah, sama dengan 4,25 ya. 4,25. Nah, kita hitung selisihnya selisihnya sama dengan 4,25 dikurangi 2,5. Ya, sama dengan 4,25 kurang 1,75 gitu kan. Nah, dengan demikian jelas sudah bahwa menjawab pertanyaan ini tadi yang menyebabkan perbedaan paling kecil, berarti jawabannya paling kecil adalah 1,125. Berarti jawabannya ada di B. Nah, tentu ini kan Bapak menerangkan mesti detail ya, dengan cara yang sangat sederhana saja ya. Bapak bukan guru matematik ya, secara sederhana saja, tapi bisa dikonfirmasi ke guru matematik. Nah, begitu untuk nomor 4. Sekarang nomor 5. Nah, pertanyaan nomor 5. Dalam perkembangan manusia, bayi usia, nah ini penting ini, bayi yang usianya 0 sampai 3 bulan, ya 0 sampai 3 bulan ini menghabiskan waktu tidur lebih lama daripada bayi usia lain.
Makin banyak waktu yang dihabiskan untuk tidur, makin optimal. Jadi kalau semakin banyak, makin optimal pertumbuhan sel di dalam tubuh. Berdasarkan pernyataan tersebut, manakah yang paling mungkin menjadi akibat dari banyaknya waktu yang dihabiskan bayi untuk tidur? Tadi kan positif ya. Nah, jadi dikatakan akibat dari banyaknya waktu tidur itu apa? Makin optimal pertumbuhan sel di dalam tubuh. Bayi yang sedang sakit nggak nyambung, berarti ini salah. Ya, berarti ini salah. Kemudian orang tua berusaha memastikan kenyamanan, ini tidak nyambung. Ini juga salah. Pertumbuhan dan perkembangan terjadi lebih cepat. Nah, ini betul. Lebih cepat. Nah, kan pertumbuhannya lebih bagus. Nah, di sini kan pertumbuhan selnya ya. Kemudian option bayi lebih mudah menangis, nggak ada kaitannya, di data nggak ada. Berarti salah. Bayi perlu dibiasakan tidur pada jam-jam tertentu, ini juga tidak ada datanya. Lanjut. Kemudian, nah ini mah untuk orang Bandung mah paham ya jenis makanan ini ya. Siapakah yang menyukai makanan berkuah? Nah, kita cek aja. Yang diminta makanan berkuah. Nah, saya beri tanda yang berkuah hijau ya, biar gampang. Semua anak menyukai jajanan yang ada di sekolah. Santi tidak menyukai bakso, tetapi menyukai cilok dan martabak mini. Berarti Santi ini nggak suka bakso, nggak ada kuahnya ya. Berarti salah. Kemudian Linda menyukai mie ayam. Nah, mie ayam ini berarti berkuah, ya kan? Berkuah. Berarti Linda oke. Marina menyukai semua makanan kecuali makanan berkuah. Jadi Marina juga salah. Nah, kemudian siapa lagi nih? Intan menyukai soto. Nah, soto itu kan juga makanan berkuah. Berarti Intan masuk. Ya, kemudian Susan lebih suka makanan yang berkuah daripada cireng isi. Susan jadi ikut. Ya. Kemudian Susi menyukai cuanki. Nah, cuanki kan makanan berkuah ya. Sedang ini berarti Susi masuk. Karena senang cuanki. Wah, ini mohon maaf ya, bahas makanan pas puasa ya, tidak membatalkan. Ya, hanya membahas saja. Kalau makan baru ya. Aliando tidak menyukai makanan yang berkuah. Jadi jelas, siapa yang suka makanan berkuah? Linda, Intan, Susan, dan Susi. Jadi jawabannya ada di A. Gampang ini. Ya. Lanjut. Nah, soal tipe seperti ini, jangan dibikin ribet, karena kita ditekan waktu ya. Harus cepat, harus cepat. Misalnya, marketing Efrat Interior harus memasarkan barang dagangannya di 5 kota HIJKL, masing-masing sekali jadwal sekali. Jadwal kunjungan ke 5 kali sedemikian rupa sehingga yang penting syarat ini. Kota H, nah kota H di situ, kota H harus dikunjungi sesudah J dan K. Sesudah J dan K. Kota H yang A ini harus dikunjungi setelah J dan K. Nah, ini kebalik ini. Ini K dan J. Nah, berarti bukan ini ya. Nah. Kemudian I ini kota H. Nah, ini salah. Udah salah ini. Syarat pertama saya itu sudah salah. Kemudian I kota H nih setelah J dan K. J-nya di belakangnya. Berarti ini salah. Nah, itu aja. Kemudian kota H harus dikunjungi sesudah kota J. Maaf. Kota H harus dikunjungi sesudah J dan K. Betul. Syarat kedua. Kota L. Nah, kota L itu harus dikunjungi sesudah kota J dan sebelum kota K. Nah, kita terjemahkan sekarang. Tadi betul ya, J dengan K. Terus kota L, ini L, yang kedua, dikunjungi sesudah J, betul.
sebelum K. Selesai. Jadi jawabannya ada di D. Nah, cuman perlu ketelitian, perlu kecermatan ya. Nah, kita lanjut untuk nomor 7. Nah, ini bahasa panda ini. Bahasa panda ini muncul di tahun 2020 ya. Sempat heboh nih ya. Tapi nggak apa-apa ya namanya di medsos ya. Nah, ini sebetulnya tidak susah kita lihat sandinya ya. Nah, di sini diketahuinya Romi adalah pilot Susi Air. Nulisnya Romi ADS PIKOPT ZOASXI. Nah, tapi kan tidak urusan pilot. Pertanyaannya itu kopilot yang take off adalah Hasan. Nah, kopilot yang take off itu si Hasan. Nah, sekarang kita cari kode pilot, kopilot. Nah, kopilot. Ini kopilot ya. Hasan sebagai kopilot. Hasan wa. Berarti kopilotnya ini. Nih, kopilot, tanda kopilot ya. Berarti asumsinya A yang pakai ini. Kemudian B ini juga pakai kode sama kopilot dan E. Nah, gitu kan? Nah, tinggal belakangnya. Take off. Nah, pesawat yang take off. Ini kode pesawat, ini kode take off. Nah, kode take off. Ini salah kodenya, asalnya benar. Ini salah, ini kode pesawat. Nah, take off ini. Oleh karena itu jawabannya yang E. Gitu saja. Apakah bahasa panda hanya itu, Pak? Tidak, nanti ada yang lain. Sebentar ya, saya carikan yang lain biar ada seru lah bahasa panda ini. Bentar, saya tadi sempat melihat kok ya kaji latih berapa sebentar ya. Biar nyambung ya. Ada enggak? Bahasa panda. Waduh, jauh. Jauh. Jauh ya, nanti aja. Nanti pada pertemuan berikutnya kan pasti nyambung ya. Ya. Kita lanjut ke apa yang tadi sudah kita bahas. Tadi baru sampai di sini. Nah, sekarang ganti. Nah, persoalannya adalah apa? Pertanyaannya inti teks. Nah, inti teks itu tentu Anda harus baca ya, baca. Ekonomi digital adalah aspek ekonomi yang berbasiskan pada pemanfaatan dan pemberdayaan teknologi informasi dan komunikasi digital. Di Asia Tenggara, ekonomi digital sedang berkembang pesat seiring dengan besarnya potensi pasar. Sebagai salah satu di Asia Tenggara, Indonesia ini merupakan pasar potensial bagi ekonomi digital. Besarnya potensi ekonomi digital di Indonesia dibuktikan dengan dan sebagainya. Berarti ekonomi digital tapi nggak ada Indonesianya. Indonesia adalah salah satu negara di Asia Tenggara yang menerapkan ekonomi digital. Ekonomi digital dinilai investasi ekonomi digital berpotensi besar untuk berkembang di Indonesia. Tinggal D sama E. Salah satu negara Asia Tenggara. Nah, ini dibahas tadi. Kalau potensi kan, nah merupakan pasar besar ya. Jadi saya condong ke B ya. Nah, oke, lanjut ke nomor 10. Penulisan kata bercat tebal pada teks tersebut. Kata bercat tebal itu apa? Potensial, benar kan? Benar. Miliar, benar. Nah, ini tidak sesuai KBBI ya. Nah, KBBI tidak sesuai itu KBBI. KBBI optimis, bukan optimistik. Jadi pada kalimat ke-5. Berarti ini kalimat ke-5. Nah, kalimat ke-5. Kata sambung. Nah, Anda harus paham karakteristik kata sambung. Bahkan itu untuk apa? Bahkan itu tujuannya untuk menguatkan. Kemudian namun itu perlawanan. Perlawanan. Jadi itu
penyimpulan. Jadi itu penyimpulan ya. Jadi dengan demikian itu penyimpulan. Penyimpulan. Kemudian apalagi ini juga menguatkan, cuman beda konteksnya ya nanti. Selanjutnya ini urutan waktu ya, urutan waktu. Nah, sekarang kita cek kalimat ketujuh. Kalimat ketujuh apa kalimat ketujuh? Nah ini, titik. Selanjutnya, menurut analis salah satu kemudian enggak. Apalagi enggak. Jadi enggak. Namun juga tidak. Bahkan, nah kita cek kalimat sebelumnya. Faktor yang dapat mendukung perkembangan tersebut adalah pemanfaatan teknologi dan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki Indonesia. Bahkan menurut analis, siapa itu? Keterangan tambahannya, salah satu konsultan audit terbesar di dunia, Indonesia diprediksi akan menduduki peringkat kelima ekonomi terbesar di dunia tahun 2020. 2030. Berarti betul jawabannya ada di A. Ya. Kemudian, ini teks, tapi teksnya dalam bentuk seperti teks prosedur ya. Seperti teks prosedur itu berdasarkan urutan atau tahapan di poin-poin ya. Penyimpanan makanan secara sehat itu satu, simpan semua makanan dalam keadaan tertutup agar terhindar dari lalat, debu, dan pencemaran. Ini poin satu. Syarat kedua, simpan semua makanan matang dan yang mudah rusak pada suhu di bawah 5 derajat. Usahakan itu. 3, jika makanan ingin disajikan panas, jaga suhu tetap di atas 60 derajat. Mengapa? Karena sebagian besar mikroba penyebab penyakit tidak dapat bertahan pada suhu tinggi. Sebagian besar ya. Makanan matang berbahan daging dan ikan jangan disimpan pada suhu kamar lebih dari 2 jam. Hal itu bisa membuat mikroba memperbanyak diri yang dapat menyebabkan makanan tidak aman dikonsumsi. Nah, sekarang pertanyaannya apa? Berdasarkan bacaan di atas, dapat disimpulkan makanan mudah rusak pada suhu di bawah 5 derajat. Ya, salah kan? Ini kesimpulan yang salah. Justru kalau makanan biar tidak mudah rusak, suhunya di situ. Mikroba menyebabkan makanan menjadi basi. Nah, mikroba itu menyebabkan makanan menjadi basi. Betul atau tidak? Nah, tadi ada data enggak bahwa makanan itu bisa basi karena mikroba? Nah, ternyata betul kan tadi? Nah, suhu panas menyebabkan makanan menjadi enak, tidak ada datanya. Ada kaitannya dengan ini. Kemudian mikroba tidak dapat hidup pada suhu di bawah. Oh, gimana sih? Ini juga salah. Di atas ya. Bahan berbahan dasar daging cepat basi. Ini juga tidak ada datanya, berarti salah. Berarti yang benar simpulan sesuai teks persyaratan-persyaratan tadi adalah yang B. Begitu. Lanjut nomor 13. Nomor 13. Berdasarkan pernyataan di atas, jika, ini simpulan bersyarat ya, jika makanan ingin disajikan, jika makanan ingin disajikan panas, makanan ingin disajikan panas, jaga suhunya tetap di atas 60 derajat. Dapat diasumsikan apa? Kan gitu ya. Asumsinya, mikroba tidak dapat hidup pada makanan yang suhunya di atas 60 derajat. Betul, untuk konteks mikroba. Tapi ini yang dibahas adalah makanan yang ingin disajikan. Jadi tunggu dulu ya, ini benar tapi belum paling benar. Makanan terasa kurang enak pada suhu di bawah, tidak ada datanya. Berarti salah. Makanan menjadi lebih enak jika dikonsumsi pada suhu di atas 60. Kenapa? Ya karena tidak basi. Ya. Nah, ini juga logikanya benar. Semua mikroba tidak dapat hidup. Tadi tidak mengatakan semua, sebagian besar.
Jadi ini juga salah ya. Kemudian mikroba menyebabkan makanan menjadi tidak enak. Ya karena basi. Ya. Nah, tapi kan tidak membahas mikroba ya. Penekanannya bukan di mikroba. Jadi ini pun juga bisa dianggap salah. Karena ada yang paling benar, yaitu yang C. Nah, jadi soal ini harusnya tambahannya, nah diasumsikan maksudnya. Paling benar ya, paling benar. Bentar ya, ini baterainya mesti disambung dulu. Ya, terima kasih menunggu ya. Tadi saya ngetes dulu. Lanjut ke nomor berikutnya. Wah, ini ceknya panjang. Pertanyaan apa dulu pertanyaannya? Nah, pertanyaannya adalah, nah ini. Kata yang paling tepat menggantikan kata bervariasi pada kalimat 7. Bervariasi kalimat 7 ya. Kita cek kalimat 7 apa kata-kata. Nah ini. Ketiga, usia warga belajar tidak dibatasi dan pesertanya bervariasi. Berarti kalau bervariasi ya beragam ya, macam. Mungkin ada yang tua, ada yang muda gitu ya. Bervariasi berarti beragam. 15. Kalimat manakah yang paling tepat sebagai perluasan? Jadi perluasan kalimat 6 agar padu dengan kalimat yang lain. Nah, ini perluasan. Jadi kalimatnya diperluas, kalimat 6. Ini kalimat 6. Kedua, ini kita cek dulu kalimat 6. Nah, ini kalimat 6 ya. Bahan ajar dapat dikembangkan sesuai kebutuhan warga belajar. Sesuai kebutuhan warga belajar, bahan ajar dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan warga belajar yang menjadi peserta. Nah, ini kan keterangan tambahan namanya. Ya, jadi konjungsi yang ya itu sebagai keterangan tambahan. Misalnya gadis yang cantik, mobil yang mewah, rumah yang bagus, ya kan? Nah, kalau ini dan itu kan menggabungkan, kan? Kemudian ini juga dan, ini dan. Nah, jadi yang betul ada di A. Begitu saja. Kemudian nomor berikutnya adalah 16. Menggabungkan dua kalimat. Berarti logikanya kalau menggabungkan dua kalimat itu ada konjungsi, ya, ada konjungsi. Oleh karena itu kita beri tanda konjungsinya. Ini kalimat 1, ini konjungsinya yang. Kemudian kalimat 2, kalimat 1 2 konjungsinya dan. Kemudian C sehingga konjungsinya. Kemudian yang D karena. Kemudian yang E meskipun. Nah, kita tahu bahwa karakter masing-masing konjungsi itu kan jelas peruntukannya untuk apa. Meskipun itu hubungannya perlawanan. Pendidikan non formal memiliki peran penting dalam pembangunan manusia Indonesia, meskipun merupakan nggak nyambung, tidak perlawanan. Pendidikan non formal memiliki peran penting dalam pembangunan manusia Indonesia karena merupakan pendidikan alternatif. Apakah alternatif itu hubungannya dengan peran penting? Enggak. Kemudian sehingga itu menyatakan hubungan akibat bahwa pendidikan non formal itu menjadi peran penting pembangunan, sehingganya pendidikan alternatif. Ini juga bukan hubungan yang benar. Tinggal dua. Pendidikan non formal memiliki peran penting dalam pembangunan manusia Indonesia dan pendidikan formal merupakan pendidikan alternatif. Jadi ini yang benar. Ya. Kalau ini yang merupakan pendidikan alternatif, ini berarti
perluasan saja. Ya. Kita lanjut untuk nomor berikutnya. Aduh, ternyata tagnya ganti lagi. Nomor 17. Ya, 17. Kata tersebut pada kalimat 4 merujuk pada kalimat 4. Kita cek kalimat 4. Ini kalimat 4. Ya. Nih ya. Tentu kata tersebut ini karena kata rujukan berarti merujuk pada konteks sebelumnya. Ya, sebelumnya berarti kalimat ketiga. Akan tetapi globalisasi juga menimbulkan dampak negatif yang berupa ikut masuknya budaya barat ke negara kita. Karena pengaruh budaya barat, ya gitu loh. Jadi ini adalah budaya barat. Itu makna rujukannya begitu ya. Nyambung. Nomor 18. Kalimat tersebut paling tepat ditempatkan setelah, nah ini ada kalimat baru. Memasukkan kalimat baru, ya hati-hati, memasukkan kalimat baru ke dalam paragraf harus ada syarat kepaduan dan kesinambungan, kohesi dan koherensi. Nah, di sini ada kata kunci. Hal itu disebabkan oleh apa? Pola pikir mereka. Pola pikir mereka. Mari kita cek. Ini kalimat 3 ya, setelah kalimat 3. Akan tetapi globalisasi juga menimbulkan dampak negatif yang berupa ikut masuknya budaya barat ke negara kita. Hal itu masih bisa ya disebabkan oleh pola pikir mereka. Mereka itu siapa? Harus disebut dulu. Tadi di kalimat 3 nggak nyebut itu. Ya, tidak ada kata sebutan mereka tadi. Berarti yang nomor 3 ini salah. Sekarang nomor 4. Kalimat keempat. Karena pengaruh budaya tersebut bagi generasi muda lebih memilih kayaknya ya, ini salah. Memiliki budaya barat daripada budaya sendiri atau lokal. Hal tersebut atau hal itu disebabkan oleh pola pikir generasi muda tadi, ya, generasi muda tadi yang menganggap budaya barat lebih modern dan populer. Jadi jawaban yang kalimat keempat ini yang benar. Nah, yang C ini juga salah. Kemudian ini juga salah. Kemudian yang E juga salah. Nah, kalau ditanya enak siapa? Enak yang bikin soal. Dibikin soal kan paragrafnya utuh, kalimatnya lengkap. Kalimat ini dikeluarkan. Nah, kita suruh menebak di mana letaknya yang pas. Nah, itu tadi caranya. Harus nyambung, ya, harus ada kesinambungan dengan kalimat-kalimat sebelumnya. Jadi yang betul adalah letaknya setelah kalimat 4. Lanjut, penggunaan tanda baca yang salah. Ini soal-soal yang berhubungan dengan BBM atau PPU ya, bukan penalaran. Penggunaan tanda baca ya. Tanda baca itu bisa koma, bisa titik, bisa tanda kutip 2, bisa kutip 1. Nah, terus karena koma penggunanya sering ya perlu diwaspadai. Tanda kutip juga sering. Nah, apostrof itu jarang. Ya, kemudian tanda pisah itu juga jarang. Tapi tetap pada hakikatnya semua harus dipelajari. Nah, sekarang kita cek tanda pisah yang tanda pisah. Tanda baca yang salah ya. Dimulai dari kalimat 2. Dampak positif globalisasi sudah kita rasakan sendiri. Koma. Ini namanya kata penanda contoh. Nah, ingat-ingat ya. Kata penanda contoh itu harus di depannya tanda koma. Ya. Yaitu, yakni, misalnya, seperti ya. Di depannya ada koma.
Nah, ingat-ingat. Baik, teknologi yang semakin canggih, kemajuan alat transportasi, dan ilmu pengetahuan yang luas, betul. Ini ada koma-koma karena untuk rincian. Nah, kalau merinci lebih dari 2, itu diberi tanda koma. Tapi kalau merinci hanya 2, ya tidak usah pakai koma. Ibu membeli tas dan sepatu, nggak usah pakai koma. Tapi kalau membeli tas, sepatu, dan baju. Nah, dengan demikian, jelas untuk kalimat 2 ini benar ya, ini benar. Kemudian untuk kalimat ketiga, kita cek kalimat 3. Akan tetapi, nah Anda perhatikan, ini adalah konjungsi antar kalimat. Nah, jadi artinya kata penghubung antar kalimat, yaitu kalimat 2 dengan kalimat 3 digabung. Nah, ada konjungsi antar kalimat itu sesudahnya diberi koma. Akan tetapi, kemudian bisa juga bahkan, koma. Bisa juga penanda penyimpulan, misalnya jadi, koma. Dengan demikian, koma. Oleh karena itu, koma. Jadi hati-hati, ada yang koma sebelum, ada koma yang sesudah. Berarti yang kalimat ketiga ini juga benar ya, kalimat ketiga ini juga benar. Nah, kemudian yang kalimat keempat, kita cek kalimat keempat. Karena pengaruh budaya tersebut, koma. Ingat, ini adalah konjungsi ya. Konjungsi untuk kalimat majemuk bertingkat. Kalimat majemuk bertingkat apabila anak kalimatnya di depan, nah ini konjungsi, itu pakai koma. Tapi kalau anak kalimatnya di belakang induk, tidak pakai koma. Misalnya, karena sedang sakit, koma, saya tidak masuk sekolah. Itu betul, karena anak kalimatnya di depan. Tapi kalau anak kalimatnya posisinya di belakang, saya tidak masuk sekolah karena sedang sakit. Itu tidak usah pakai koma. Kalimat 4 ini juga tanda bacanya benar. Kan dicari yang salah. Kalimat 5 sekarang. Akibatnya, ini kan kata penghubung antar kalimat. Sama kayak akan tetapi tadi kan. Ini kata penghubung antar kalimat. Betul. Ini yang kelima betul. Ini benar. Tinggal satu kita cek. Kalimat 6. Salah satu aspek budaya lokal adalah norma sosial yang, nah ini kan konjungsi keterangan tambahan. Keterangan tambahan misalnya gadis yang cantik itu sedang belajar. Masa yang cantik itu dipenggal dengan koma? Padahal itu kan keterangan tambahan. Berarti ini salah. Gitu ya. Cukup jelas untuk nomor 19. Jawabannya ada di E. Nah, kemudian inti kalimat. Nah, inti kalimat. Kita tahu konsepnya ya. Kalau SBM itu pakai istilah inti, ya kalau SBM ya pakai istilah inti kalimat. Kalau di SIMAK UI istilahnya suka pakai istilah lain, gagasan pokok kalimat. Nah ini istilah di SIMAK. Nah prinsipnya sama, inti kalimat itu apa? Inti subjek plus inti predikat plus dalam kurung inti O atau inti pelengkap. Nah, dengan demikian inti kalimat itu minus keterangan, ya, minus keterangan. Bagaimana kalau polanya misalnya SPK, ya berarti hanya inti S dan inti P. Tapi kalau ada objeknya ikut. Kalau objeknya nggak ada, Pak, ya adanya pelengkap, ya pelengkapnya ikut. Pak, bedanya apa objek dengan pelengkap? Nah, ini yang perlu dipengerti. Syarat objek itu wajibnya harus dapat dipasifkan. Jadi misalnya adik mengirim surat dikirim adik, oh clear, berarti adik S mengirim P, suratnya O. Tapi kalau adik berkirim surat, nah predikatnya ber.
Ini nggak bisa dipasifkan. Yang dipasifkan itu yang predikatnya pakai me kan. Nah, tapi tidak semua me bisa dipasifkan. Contoh misalnya, polisi berhasil menangkap penjahat itu. Pasifnya, penjahat itu berhasil ditangkap polisi. Teori tata bahasa struktural itu betul, zaman dulu. Sekarang tata bahasa dalam konteks kalimat. Betulkah bagi penjahat satu keberhasilan kalau ditangkap? Penjahat itu berhasil ditangkap. Itu bukan keberhasilan. Penjahat itu berhasil kabur, itu logis. Penjahat itu berhasil melarikan diri, itu logis. Berarti kalimat itu penjahat itu polisi S berhasil menangkap B, penjahat itu bukan SPO tapi SP pelengkap. Nah, paman menjadi guru, posisi guru menjadi nggak bisa diubah dalam bentuk pasif, maka guru posisi pelengkap. Hal itu merupakan masalah penting. Masalah penting merupakan nggak bisa diubah menjadi dilupakan kan. Nah, tante sedang menari salsa, menari juga nggak bisa. Jadi potensinya yang pakai mo, tapi tidak semuanya. Sekarang kalimat 4 kita cek, kalimat 4. Kalimat 4 kita cek kalimat 4 tadi. Karena pengaruh budaya barat tersebut, ini karena kan, berarti ini fungsinya sebagai terangan. Nah, anak kalimat kan, nah, karena anak kalimat tidak menjadi unsur inti, maka anak kalimat itu tidak usah diikut sertakan. Ya. Nah, kemudian siapa yang dibahas untuk mencari subjek? Banyak generasi muda. Banyak generasi muda mengapa atau bagaimana lebih memilih kayaknya ini kok bahasanya nggak enak nih, bisa jadi tipu ini. Lebih memiliki P, yang nggak apa-apa. Memiliki apa? Budaya Barat. Budaya Barat lebih dimiliki, bisa dipasifkan kan? Berarti ini adalah S-nya, ya, ini S-nya, kemudian intinya adalah generasi muda. Nah, sebagai intinya lebih memiliki ini P-nya, ini predikatnya. Nah, sebagai intinya adalah kata memiliki. Memiliki apa? Budaya Barat. Budaya Barat dimiliki. Nah, ini O-nya. Nah, ini O-nya. Nah, intinya ini. Jadi, kalau ditanya inti kalimatnya ya, generasi muda memiliki budaya Barat. Pengaruh enggak? Berarti ini salah. Ini salah. Kemudian generasi muda yang, nah ini kalimatnya jadi semua subjek, nggak ada pre-nya. Kalau ini masih pengaruh budaya bagi, ini juga tidak efektif. Pengaruh budaya subjek bagi generasi muda keterangan, nggak ada predikatnya. Jadi kalimat ini strukturnya juga salah. Generasi muda subjeknya yang memiliki budaya, perluasan dari subjek, tidak ada predikatnya. Ini juga salah. Kemudian generasi muda S memiliki P, budaya Barat O. Jadi jawabannya ada di C, ya. Jawabannya. Kemudian ini generasi muda S memiliki P, budaya lokal. Di sini kan budaya Barat daripada budaya lokal. Ini pembandingnya, tapi intinya di depan. Ini juga salah. Kemudian pengaruh budaya Barat bagi generasi muda. Pengaruh budaya Barat subjek bagi generasi keterangan. Ini juga kalimat tidak efektif. Dan bukan inti, ya, bukan inti. Masih ada beberapa menit, kita lanjut ke kaji latih 7 ya, kaji latih 7. Nah, pertanyaan nomor 1. Kalimat 4 perlu disempurnakan dengan cara. Kalimat 4 perlu disempurnakan dengan cara. Mana kalimat 4? Nih.
Ya, oke. Syarat kalimat efektif salah satunya adalah secara struktur harus memenuhi unsur minimal subjek dan predikat. Sekalipun konjungsi ya, berarti ini sampai idola, ini koma ini ya, ini berarti keterangan. Ya, keterangan. Terus induknya, fakta. Nah, ini ada kata yang. Anda perhatikan, ada yang kan. Nah, yang ini akibatnya apa? Akibatnya si subjek fakta itu menjadi luas. Fakta yang menunjukkan bahwa orang Indonesia pada umumnya baru suka menanam tanaman dalam pot. Predikatnya nggak muncul. Tapi kalau kata yang kamu buang, coba. Fakta S menunjukkan P. Muncul kan? Nah, jadi mau tidak mau, ya ini konsekuensinya kata yang harus dibuang. Dengan demikian agar secara struktur, ya struktur kalimat itu kan minimal ada S dan P. Kalau hanya S saja nggak boleh, P saja juga nggak boleh. Di sini menjual pulsa. Siapa yang menjual? Nggak ada subjeknya. Salah. Kalau Anda bertanya misalnya, kemana Kak orang tuamu? Dijawab, sudah 5 tahun ia di luar negeri. Sudah 5 tahun, keterangan. Ia subjek. Di luar negeri, keterangan lagi. Nggak muncul predikatnya. Ngapain di luar negeri? Baru tambahin. Ia belajar. Nah, baru muncul P-nya. Nah, dengan demikian, jawaban untuk nomor 1, menghapus sekalipun, ini salah. Ya. Kemudian, menghapus masih juga salah. Menambah masyarakat setelah idola, ini juga salah. Kemudian, mengganti bawah dengan kalau, ini juga salah. Karena kita sudah putuskan tadi, bahwa yang benar adalah menghilangkan kata yang setelah kata fakta. Nah, kemudian nomor 2. Kata yang dapat dihilangkan tanpa mengubah makna secara keseluruhan pada kalimat 6. Kalimat 6 sekarang. Nah, kalimat 6. Ya. Dengan secara rapi, dengan dibuang, nggak boleh. Ini anak kalimat, karena ini kan konjungsinya. Kemudian apa lagi? Jadi ini benar. Kemudian nomor 2, dalam dibuang. Baik dalam kurikulum maupun yang lebih spesifik. Boleh, ini harus tidak boleh dibuang ya. Jadi ini benar. Kemudian maupun ada pasangannya. Jadi ada pasangan baik, itu harus ada pasangannya maupun ya. Karena kan konjungsi korelatif. Ini benar juga. Ya. Kemudian tersebut dibuang. Apa tersebut nih? Isu-isu tersebut. Nah, ini kan rujukan dari sebelumnya. Ini juga harus ada. Ini berarti benar. Ya, ini benar. Nah, kemudian atau misalnya kita buang. Mulai dari tingkat pusat, daerah, bahkan sekolah. Jadi atau ini bisa dihilangkan. Ya. Dengan demikian yang salah adalah yang ini. Karena pertanyaannya kan yang salah. Kata yang dapat dihilangkan tanpa mengubah makna secara keseluruhan, yaitu kata atau. Nah, kalau dibuang nggak ada masalah. Baik, anak-anak, tepat pukul 17 ya, 01. Kita sudah selesai sampai kaji latih 7, nomor 2. Ya, terima kasih yang sudah bergabung untuk hari ini, 16 orang, 15 orang karena satunya saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Insya Allah kalau kita ada waktu bisa ketemu lagi minggu depan. Tapi menunjukkan itu kalender merah, jadi saya tidak tahu kebijakan dari manajemen apakah tetap belajar atau tidak. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.